Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik ya semuanya ya. Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, boleh dipimpin doa satu orang, siapa? Oke, baik. Pian, pimpin doa. Belum belajar, mari kita berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih untuk doanya ya. Untuk berikutnya Bapak absen dulu ya kehadirannya. Adit, Anggun, Dea, Dendi, Dika, Elsa. Alhamdulillah kebanyakan yang hadir ya, dan ada yang izin karena memang ada kegiatan di sekolah, dan ada yang sakit. Semoga yang sakit dan izin bisa bergabung untuk pembelajaran berikutnya gitu ya. Amin. Nah, untuk berikutnya, untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang, kita nyalain dulu ya. Nyala. Oke. Nah, di sini untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang peralatan jaringan komputer. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran peralatan jaringan komputer, Bapak mau lihat dulu kesiapannya. Zaidan ya? Boleh maju tukar sama Fahri? Boleh ya? Karena Zaidan pakai kacamata ya biar kelihatan ke depannya juga. Jadi di depan seperti itu. Pian, boleh agak maju ke depan tukar sama si Ramdan? Takutnya nggak kelihatan. Ini kehalangan sama siapa? Dika. Nah itu, sama Dika. Oke, udah ya. Nah, di sini kita masuk ke peralatan jaringan sebelum ke materi yang ininya ya, intinya. Di sini Bapak akan bacakan dulu beberapa pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang peralatan jaringan. Tapi di sini ada capaian umumnya dulu. Nah, capaian umumnya ini adalah peserta didik merencanakan topologi dan arsitektur jaringan, melakukan pengalamatan jaringan, menginstalasi dan melakukan perbaikan jaringan kabel dan nirkabel, lalu menerapkan keamanan jaringan, mengkonfigurasi, masang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan, dan mengkonfigurasi server untuk memenuhi layanan jaringan. Nah, di sini ada elemennya untuk TKJ ini. Lalu peserta didik menerapkan instalasi jaringan kabel. Jadi nanti menginstalasi jaringan kabel, twister pair, kabel fiber optik, jaringan nirkabel, serta menerapkan konfigurasi layanan VoIP juga. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu memahami daftar data peralatan jaringan. Lalu peserta didik mampu menjelaskan daftar peralatan jaringan, lalu menganalisis tentang perangkat komputer, tentang perangkat jaringan komputer, lalu data peralatan jaringannya. Nah, ini adalah kesepakatan pembelajaran. Boleh dilihat dulu kesepakatan pembelajarannya. Cukup? Apa cukup atau ada yang mau ditambahkan? Cukup. Cukup ya. Nah, di sini berikutnya adalah ice breaking. Ada yang mau nyumbang atau pas sendiri atau gimana? Ya. Kali lagi ya. Oke, kali lagi masih ada yang belum konsen. Konsen gitu ya. Pagi, siang, malam. Kali lagi, ayo. Pagi, siang, sore,
sore, siang, pagi, malam. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya, tepuk tangan. Refleksi pembelajaran sebelumnya. Refleksi pembelajaran sebelumnya. Untuk pembelajaran sebelumnya itu kita udah pernah membahas yang namanya topologi ya. Topologi jaringan. Topologi jaringan itu ada yang tahu? Macam-macam topologi jaringan ada yang tahu? Ada. Ada. Cung, siapa yang mau nyebutin? Oke, Jaidan. Boleh? Boleh. Ada banyak topologi itu, ada topologi bus, Mm-hmm. topologi ring, Hmm. topologi mesh, topologi tree, sama topologi hybrid. Hai, Mas. Mesh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Jaidan. Oke, itulah. Jadi pembelajaran sebelumnya itu kita membahas tentang topologi. Sekarang kita akan membahas yang namanya peralatan jaringan yang ada di topologi tersebut. Seperti itu. Lalu berikutnya, pertanyaan pemantik. Ada yang tahu macam-macam perangkat jaringan komputer? Mungkin siapa? Ada yang tahu? Oke, silakan. Boleh berdiri? Namanya siapa? Siti ya? Ya, Ah, Siti. Oke. yang saya tahu ada komputer klien dan komputer server, access point, Iya. router, Hmm. hub, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Siti. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya peta konsepnya. Ya, peta konsepnya. Di sini ada data peralatan jaringan, lalu profesi network engineering, lalu tugas network engineer, skill untuk menjadi network engineer. Nah, di sini tahapannya itu adalah data peralatan jaringan dulu. Nah, setelah data peralatan jaringan, kalian sudah mengetahui data-data peralatan jaringannya, dan juga kalian sudah mengenal jenis topologi ya yang harus kalian pakai. Berikutnya adalah masuk ke profesi network engineer, yaitu sebagai teknisinya, ya, sebagai teknisi jaringannya seperti apa. Jadi kalau sudah kalian mengetahui teori-teori dan prakteknya dalam suatu perangkat jaringan dan datanya juga tahu, kalian harus bisa menyebutkan kalian itu sebagai teknisi jaringannya, gitu. Dan di sini ada berikutnya itu dibagi lagi, ada tugasnya seperti apa dan skill untuk menjadi network engineer itu seperti apa. Itu ini tahapan ya, tahapan nanti kalian dalam pembelajaran di jurusan TKJ ini. Ini peta konsepnya. Nah, di sini ada data peralatan jaringan. Ya, data peralatan jaringan itu merupakan kumpulan dari data komponen-komponen hardware dan software serta peralatan jaringan yang dimanfaatkan untuk membangun sebuah jaringan komputer secara baik guna mengakses internet. Bridge, router, access point. Nah, berikutnya, nah di sini ada pembahasan tentang 11 jenis perangkat jaringan komputer dengan fungsinya. Nanti di sini boleh nanti melakukan pencatatan penting dari tayangan video ini. Jadi apa saja yang sudah kalian lihat di video ini, lalu boleh dicatat dan sebagainya, ataupun kalian ya dituliskan lah, berarti di buku lah. Dari tayangan video ini. Apa saja yang ada di dalam video ini? Kita play ya. Siap? Siap ya. Oke, kita play. Siap play nggak? Terbentuknya jaringan komputer tidak terlepas dari koneksi perangkat-perangkat jaringan yang saling terhubung. Perangkat-perangkat jaringan ini akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Teknologi yang digunakan dalam masing-masing perangkat akan memberikan fungsi yang berbeda. Setiap fungsi yang ditanam dalam sistem pada perangkat jaringan ini sudah melewati pengujian standarisasi yang sudah diatur dalam protokol jaringan. Hal ini yang akan membedakan nama dan fungsi setiap perangkat. Pertama adalah perangkat server. Server adalah mesin komputer yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, network interface card atau sering disebut LAN card. Merupakan interface yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat komputer ke dalam jaringan. Lainnya melewati perangkat-perangkat jaringan. Itulah jenis-jenis perangkat jaringan yang sering digunakan untuk membangun jaringan komputer. Oke, itu adalah video tentang jenis-jenis perangkat jaringan komputer, ya. Jenis-jenis perangkat jaringan komputer. Nah, sini kalian tugaskan adalah melakukan catatan tentang dari video ini, ya.
Bapak minta mungkin 1 orang atau 2 orang lah untuk apa sih yang ada dalam video ini. Boleh, siapa aja? Oke, siap. Boleh berdiri. Oke, Fauzan ya? Oh, Fauzan ya. Silakan. Kesimpulan dalam video tersebut menjelaskan ada 11 jenis-jenis perangkat yang terdirinya yaitu 1 server, yang kedua LAN card, yang ketiga, yang ke-8 ada repeater dan lain sebagainya. Oke, terima Gitu kasih. aja. Cukup? Cukup, Pak. Ya, terima kasih untuk semuanya. Fauzan, tepuk tangan buat Fauzan untuk penjelasannya ya, luar biasa untuk penjelasan dari video ini. Mungkin satu lagi boleh? Oke, siap. Isyaura ya? Ya. Berdasarkan dari video yang saya simak tentang perangkat jaringan yang terdiri dari 11 macam, yaitu 1 server untuk menyimpan data, 2 network interface atau LAN card untuk menghubungkan 10 access point dan 11 NDFIS. Oke, terima kasih. Udah? Oke, terima kasih untuk Isyaura yang sudah menjawab pertanyaannya. Tangan. Oke, jadi tadi kesimpulannya adalah dalam video ini itu ada 11 macam jenis jaringan, perangkat jaringan komputer ya, dan tadi ada beberapa fungsi-fungsinya untuk perangkat jaringan tersebut. Ya, tadi ada salah satunya ada server, client gitu ya. Untuk server itu untuk menyimpan datanya, client adalah untuk yang mengaksesnya seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis peralatan untuk instalasi kabel twisted pair. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu dari perangkat jaringan komputer tersebut, yaitu ada pengkabelan. Ya, tadi kan disebutkan perangkat jaringan komputer itu ada kabelnya juga ya. Ya, ada kabelnya, dan kita akan membahas yaitu adalah tentang pengkabelannya. Ya. Dan di sini ada jenis-jenis peralatan untuk instalasi kabel twisted pair. Dan di sini kita juga akan bahas kabel twisted pair untuk pertemuan kali ini. Nah, di sini ada kabel UTP ya, unsealed twisted pair. Ya, boleh ada yang mau membacakan? Ada yang siap? Jedan lagi, boleh. Memakai konektor EJ45 atau RJ11. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Zidan. Di sini ada kabel UTP ya. Jadi ini adalah jenis kabel UTP. Salah satunya adalah ya jelas itu harus ada kabel ICP-nya. Dan di sini ada berikutnya ada crimping tool sama LAN tester. Konektor RJ45 adalah jenis konektor yang paling umum digunakan dalam jaringan Ethernet. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk apa? Indah. Ingin memastikan bahwa kabel jaringan yang mereka gunakan berfungsi dengan baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Isyaura. Next, berikutnya adalah cutter, kabel LAN, sama konektor RJ45. Ada kabel strike. Kabel strike ini adalah disusun dengan urutan yang sama antar ujungnya. Dan untuk kabel crossover, ya, crossover itu untuk bentuk kabelnya itu urutannya adalah putih hijau-hijau dulu, tapi ujung B-nya ini adalah putih oranye. Kalau strike itu untuk apa? Antara komputer ke switch dan komputer ke hub atau router dengan switch. Jadi perangkatnya harus yang berbeda. Kalau yang ini yang sama ya, menghubungkan perangkat yang sama. Di sini kita akan praktikum ya. Praktek ya, dengan merakit kabel strike sama kita merakit kabel cross. Jadi 2 ya. Tadi kan dijelaskan strike dan cross itu kabel UTP. Nah, di sini ada tata caranya. Potong kabel berdasarkan kabelnya, lalu susun warna kabelnya, lalu urutkan pasangan kabel dan konektor, dan di sini ada cara-caranya. Pasang kedua ujung kabel dengan konektor, kemudian lakukan pengujian. Nah, di sini yang keenam, ngecek kabel LAN pakai LAN tester, lakukan pencatatan di buku apakah berhasil, gagal, kemudian jelaskan jika gagal kenapa. Itu sama dengan yang crossover juga, gitu ya, sama dengan crossover juga, caranya sama dan paling urutannya saja yang berbeda, seperti itu. Dan sekarang boleh untuk praktikumnya kita bagi kelompok
4 orang ya, 4 orang untuk praktikumnya. Siap? Ya. Nah, untuk kelompoknya sama apa aja? Apa sama kalian? Sama apa aja? Yakin? Yakin. Oke, untuk biar cepat ya, untuk pembagian kelompoknya, bolehlah ini nih, 2 meja ini, 1 kelompok, 2 meja itu, 1 kelompok, 2 meja, 2 meja, 2 meja, 2 meja. Ya, per kelompoknya. Oke, silakan boleh diatur mejanya terlebih dahulu. Disatukan. Sambil nyiapin peralatannya ya untuk ini. Berapa? Ada berapa kelompok jadi? 6 ya? 1, 2, 3, berapa? Ini 4, 5, 6. Nah, ambil konektornya 4 ya. Ambil konektornya 4. Nanti tang krimpingnya 2 per kelompoknya. So, ambil 2 plus sama strike. Oke, di sini ada LKPD-nya, nanti bagikan ya. Ini bagikan. Sesuaikan dengan yang ada di LKPD saja. Cutter boleh diambil, di sana ada di boxnya. Boleh diambil. Ya. Durasi waktunya 40 menit ya, kurang lebih 40 menit. Silakan untuk pengerjaannya, prosedur pengerjaannya itu ada di LKPD-nya juga ada, dan di sini juga ada di layar ya. Potong kabel berdasarkan panjangnya itu 1 meter, itu udah ya. Lepas bagian pelindung luar, kemudian bersihkan, lalu rapikan kedua ujung kabelnya. Lalu susun warna kabel berdasarkan gambar di bawah atau di samping ini. Ada dari sini kelompok 1 ya, nanti di LKPD-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Ini kabel strike. Oke. So. Satunya. Dua. Hebat tuh. Nyala semua ya. Oke. Ini kabel apa? Strike itu buat apa tadi? Buat yang berbeda. Berbeda. Beda-beda. Switch sama oke. Oke, ini lagi cross ya? Ya, cross. Ini udah semua. Oh, belum. Oh, belum di press. Oke. Udah di press. Ini udah. Oh, belum. Datin lagi. Iya. Kebalik. Nah. Sambil ditekan ya. Nah, tekan. Ya. Nah, udah. Nih, nyala semua. Ini kabel cross. Kabel cross. Oke. Buat apa cross tadi? Yang sama. Perangkat yang sama. Oke, berhasil. Boleh dicatat di sananya ya, di nomor. Berhasil, Pak. Berhasil. Ini kelompok 1. Ini kabel cross. Buat apa kabel cross? Ya, nyambungin ke PC Pak, internet. Perangkatnya yang beda apa sama? Ya sama, ini motor semua. Oh, yang sama. Oke. Strike mah beda. Kalau strike berbeda. Jadi ini kabel cross. Contohnya apa? Yang berbeda. Berbeda apa? Sama. Berbeda. Switch sama rotor tadi. Ya, kan beda perangkat ya. Ya udah. Belum. Nanti sebentar ya. Nah, alhamdulillah. Nyala semua. Kabel apa ini? Cross. Buat apa kabel cross? Yang sama seperti isi dengan isi. Ya. Intinya diisi ya. Belum semua? Ya. Oke, kabel apa ini? Cross.
Cross. Buat apa? Apa cross? Yang sama apa yang beda? Yang beda. Cross. Cross yang sama, perangkat yang sama. Apa dengan apa? Switch sama. Oh, gitu. Oke. Wah, nyala bisa. Nyala semua ya. Ini kabel apa? Cross. Fungsinya buat apa? Perangkat yang sama. Contohnya apa? Perangkatnya. Oh, dengan kelompok 1 sudah selesai, 2 udah, 3 selesai, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah ya. Oke, tinggal LKPD-nya belum diisi, yang 6 ya. Sudah selesai. Mana lihat. Oke. Nah, semuanya sudah selesai. Sudah ya. Nanti Bapak minta per kelompok bisa menjelaskan satu kelompok ini dari sini. Silakan. Hasil pengujiannya seperti apa dan kendala yang mengakibatkan tidak berhasil dalam instalasi kabel twisted pair. Apa saja yang ada kendalanya tuh? Pasti ada kan kendalanya ya? Pasti ada ya. Nah, sini. Silakan di kelompok berapa? 1 ya. Kelompok 1. Hasil praktikum, hasil pengujian apakah sudah betul atau belum? Berikan alasannya. Mungkin alasannya adalah pengujian. Yang kedua, kendala apa yang mengakibatkan tidak berhasilnya dalam instalasi kabel. Yang lain mohon perhatikan ya. Mungkin untuk kendalanya adalah tang crimping tidak pisaunya tidak ini Pak, tajamnya tajam. tidak masih mintul tuh Pak. Terus untuk mengepresnya kadang susah, tidak itu tuh kabelnya tuh masuk. Oke. Dan untuk konektornya mungkin bagus, tapi kabelnya kurang ini Pak. Itu Kurang pas gitu. Ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Pindah ke kelompok sini. Oh, itu udah tadi. Ini. Di sini. Oke. Silakan hasil pengujian kelompok berapa? 3 ya? 4. Kelompok 4 ini sudah betul atau tidak tadi crossover strike? Untuk hasil praktikum kelompok kami untuk kabel straight itu betul menyala semua, maupun cross juga menyala semua. Kendala yang kita alami sama seperti kelompok 1, yaitu crimping toolnya yang kurang tajam dan kurang mengpress crimping toolnya tuh. Oh, kurang press. Ya, jadi kita kesulitan untuk memasangnya gitu Pak. Oke. Mungkin gitu aja dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kelompok 6 boleh. Hasil praktikum tadi seperti apa? Apakah sudah betul atau belum? Kalau belum ya apa masalahnya? Kalau sudah ya apa alasannya? Dari hasil pengujian praktek tadi, untuk kabel strike sendiri sudah betul dan sudah tepat, berhasil juga nyala semua karena urutan warnanya sudah tepat, semua kabelnya juga masuk ke konektor, dan untuk pengunciannya juga sudah kuat. Untuk kabel cross nggak nyala semua, ada satu yang tidak nyala karena ada kendala di konektornya. Itu Pak, mungkin kendalanya di konektornya. Konektornya ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 6. Oke. Berikutnya kelompok 5. Oke. Sama seperti kelompok yang lain, agak kesulitan ketika flash konektornya. Flash konektor ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Untuk hasil praktikum tadi memang sudah bisa semua ya, hampir semuanya udah bisa semua, dan juga hasil pengujian tadi sudah betul semua, walaupun memang ada yang satu warna yang nggak menyala ya, atau sesuai semua, cuman dari pengujian tadi ada yang konektornya bermasalah ya. Konektornya bermasalah karena yang pinnya, yang warna merahnya warna emasnya ini copot ya, copot ya, bisa aja dari konektornya yang memang udah lama ya, dan juga mungkin ketika ngepresnya itu
Stop. Dan kendalanya kebanyakannya dari setiap kelompok itu adalah tongue crimping. Memang sih di sini tongue crimpingnya agak kurang bersahabat juga ya. Itu ya untuk praktikumnya. Bisa semua? Bisa ya? Bisa ya. Jadi kita bisa ke tahap berikutnya. Tuh, nah di sini hasil dari LKPD-nya juga sudah diisi semua dengan hasilnya juga udah diisi dan juga kendalanya juga udah diisi semua sesuai dengan peraturan yang ada di sini ya di LKPD-nya seperti itu. Dan semuanya alhamdulillah udah bisa praktikum semua ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Nah, silakan boleh relax dulu sebentar ya. Kita sedikit ice breaking dulu ya. Ya, karena kan tadi capek mungkin sampai gemeteran gitu kan. Pegang, relaxin dulu tangannya dulu. Gini-gini dulu. Relax dulu. Halo gitu kan. Nah, biar nggak pegal juga. Tadi kan kalian pakai tongue crimping juga gitu kan. Udah oke, relax saya, relax. Kebawain bahunya. Ya, Bapak juga udah pegel sama itu sama. Oke, boleh duduk kembali. Nah, oke, hasil di sini mungkin yang terakhir di sini ya. Refleksi boleh di scan barcode-nya. Barcode-nya boleh di scan atau bisa masuk ke bagian ini nih. Websitenya pakai web browser boleh diisi, silakan buat refleksi Bapak ya. Gimana? Diisi aja semua. Ya, kalau yang ini boleh diisi semua. Diisi semuanya ya. Ya, silakan. Bapak tunggu nanti di hasilnya. Perasaannya seperti apa? Sudah mempelajari hari ini, perasaannya gimana? Terus apa yang sudah dipelajari hari ini? Gitu. Perasaannya senang Pak untuk hari ini karena di pelajaran hari ini di sela proses pembelajaran ada ice breaking yang dimainkan. Oke. Untuk materi yang diajarkan hari ini yaitu adalah peralatan perangkat keamanan, peralatan perangkat jaringan dan sedikit materi yang berupa macam-macam topologi. Oke, terima Dilanjut kasih. dengan praktek. Oke. Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Hari. Ada lagi yang mau menyampaikan refleksi? Siapa? Oke, Nur, boleh refleksi? Untuk pembelajaran hari ini sangat seru karena mengalami hal-hal baru, misalkan pengkabelan yang membuat kabel cross dan straight. Materi yang dipelajari hari ini juga tentang perangkat jaringan komputer. Tadi menonton video juga yang berisi tentang 11 perangkat komputer jaringan, contohnya server dan lain sebagainya. Lalu kita semua melakukan praktikum, yaitu praktikum kabel cross dan straight. Sekian Pak. Ya, sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Susi Nur. Oke. Dan untuk mata pelajaran berikutnya, pembahasan berikutnya yaitu tentang sekarang kan pengkabelan ya, pengkabelan UTP. Ya, UTP. Berikutnya mungkin kita akan masuk ke bagian masih data peralatan jaringan, tapi di bagian fiber optik. Ya, pengkabelan fiber optik. Itu. Materi berikutnya adalah ke bagian fiber optik. Jadi kita ngebahas masalah fiber optik itu apa, konektornya seperti apa. Pasti akan berbeda dengan pengkabelan UTP ini. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini. Dan kita ucapkan alhamdulillah. Dan boleh dipimpin doa dulu untuk menutup kegiatan hari ini. Boleh ditutup sama siapa? Doa? Boleh? Oke, Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.